Selamat Pagi Indonesia. Dan tadi mungkin ada sudah menyaksikan ya gambaran mengenai Jira Cafe ini. Tadi juga ada cerita mengenai Mas Toha tadi ya, salah satu barista warga binaan di sini. Langsung saja kita kenalan yuk. Langsung kita panggil sambil dari tadi ini udah bau kopi tapi belum ngerasain. Langsung aja Mas Toha. Ayo kita udah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Halo pagi Mas Toha. Udah sambil satu salaman, satu pegang kopi udah biasa ya. Ini apa nih Mas? Coba. Ini hazelnut. Hazelnut dan paradise. Hazelnut dan paradise. Ini paradise. Ini paradise, ini hazelnut. Ini signature-nya ya. Ini signature-nya ya. Apa sih kopinya? Kita pakai kopi robusta dan arabica. Oke, kalau ini pakai kopi apa? Kita pakai campuran hazen, kiranya kacang, hazelnut, kopi robusta dan arabica, dan campuran sedikit ya merahasiakan. Oke, kita tes dulu. Coba tes dulu deh. Ini rasanya gimana Mas signature-nya? Signaturenya gitu agak strong ya, agak strong. Untuk kopi kita agak strong. Untuk meminum kopi kita itu harus keisi dulu perutnya. Oh, diisi dulu ya? Oke, lolos. Ada bedanya tuh? Lolos ini. Enak loh Sumi. Coba punya saya sih enak banget. Coba punya Sumi gimana? Coba saya karena ya. ini punya warga binaan ya. Iya. Oke. Gimana kopi buatan kita? Ini signature. Namanya apa? Kalau signature berarti dikasih nama Jira dong. Oh iya Jira. Ini namanya Jira Paradise. Jira Paradise. Oke. Jira Paradise. Ini memang menjadi paradise bagi Mas Toha dan kawan-kawan. Ini salah satu kopi andalan kita yang kita buat di Jira Join Coffee. Sejak kapan sih Mas Toha mulai bergabung menjadi barista? Saya ya sejak Jira dibangun, saya sudah sudah ini diri untuk mengikuti pelatihan di Jira Coffee. Oke, berapa lama ikut pelatihan ini? Saya ikut pelatihan selama 1 bulan. 1 bulan ya? Ada step tertentu untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang barista. Oke, jadi 1 bulan sudah bisa ngapain aja Mas Toha? 1 bulan untuk bisa ngapain aja. 1 bulan itu buat saya cukup yang lama ya. Tapi 1 bulan itu buat saya udah bisa membuat berbagai macam rasa kopi. Ini hal yang baru buat Mas Toha. Hal yang baru buat saya selama saya dibina di memberikan gambaran sedikit kepada pemirsa, Mas Toha ini juga merupakan warga binaan ya. Iya. Sebentar lagi akan bebas bersyarat atau sebentar lagi 2 tahun lagi. Kalau boleh tahu dan tidak keberatan untuk dimasuk ke rutan ini Mas? Kasusnya? Saya kasus narkoba. Kasus narkoba. Oke. Nah, ini kan memang nggak semua orang punya inisiatif ya untuk ikut pelatihan ini. Kalau Mas Toha sendiri pribadinya, apa yang mendorong Mas Toha untuk saya mau ikut dong, ini saya pengen punya skill bisa meracik kopi gitu? Buat saya ya, untuk mengikuti pelatihan di Jira Coffee Shop ini agar saya bisa terima di kalangan masyarakat. Agar masyarakat tidak bisa menilai, oh warga binaan itu bukanlah warga binaan atau sebagai sampah masyarakat. Tapi warga binaan di sini yang sudah mengikuti pelatihan di sini adalah warga binaan yang punya potensi dan kreativitas. Memang masih ada citra seperti itu yang teman-teman Mas rasakan? Masih ada. Salah satunya saya ingin mengajar atau ingin mengajak warga-warga binaan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sejauh ini apakah sudah cukup berhasil mengubah citra yang buruk itu di masyarakat? Alhamdulillah cukup berhasil. Dan banyak juga ya teman-teman yang diajak di sini ya. Jadi 2 tahun lagi gitu ya. Sudah 300 warga binaan yang kita didik atau yang petugas ini dididik. Jadi Mas Toha sudah jadi pelatih juga di sini? Insya Allah. Insya Allah pelatih ya. teman-teman ya. Ini yang senior di sini. Senior ya. Senior. Nah, apa susahnya sih waktu itu 1 bulan masih belajar karena hal yang baru ya untuk menjadi barista. Kita tanya deh sama pelatihnya. Kita akan panggil Mas Romi. Mas Romi ya, koordinator barista ya. Tantangannya apa? Coba Mas Romi di sini deh. Oke, saya geser sedikit ya. Mas Romi silakan duduk di sini. Halo Mas Romi. Halo Mas Romi, silakan duduk Mas. Kita ngopi bareng di sini. Jadi tantangannya apa Mas? Ini kan mereka seperti Mas Toha deh, ini baru tidak pernah mengenal kopi sebelumnya, membuat kopi. Tantangannya apa? Tantangannya yaitu gimana kita menerima yang awalnya kita tuh awalnya di sini tuh image-nya kan udah jadi sampah masyarakat. Kita kan nggak akan selamanya di sini. Cuman gimana nanti kita mempersiapkan diri di luar
image kita berubah bukan jadi sampah masyarakat, tapi menjadi yang lebih baik. Kita memberikan kesempatan kedua bagi kita semua, nunjukin kalau di luar sana kita bisa jadi orang yang baik. Jadi sebenarnya sesuai dengan motonya Jura Coffee ini adalah second chance. Second chance. Jadi kesempatan kedua buat semua orang gitu ya. Nah kalau Mas Romi lihat sendiri dari sekian ratus warga binaan yang mengikuti, antusiasme mereka seperti apa sih? Mereka sangat antusias ya. Jadi untuk bisa join ke Jira sendiri, kita ada beberapa step, yaitu ada tahap interview, dan dari selesai interview kita terima ada pelatihan selama seminggu. Dalam seminggu itu kita lihat juga bisa diterima apa enggak. Kita ada kelas-kelasnya juga. Katanya banyak banget yang daftar yang diterima cuma sedikit ya, yang terpilih ya. Sedikit gambaran Mas, mereka ngapain aja sih di awal tuh, diajarin apa aja? Pelatihan mental, kita ada kelas-kelas. Ya kayak contohnya kalau barista kita belajarin tentang kopi, filosofi kopi, gimana cara ngeracik. Kalau kulit juga kita latihan menjahit segala macam. Mental juga ada? Betul, mental juga. Oke, coba kita tanya Mas Toha. Mas Toha yang paling susah apa tuh? Ada mental, ada macam-macam. Yang paling susah ya buat saya mental ya. Mental untuk bangun pagi aja. Emang bangunnya berapa? Saya biasa bangun jam 6, tapi semenjak saya ikut pelatihan, saya sudah jam 4:30 udah bangun, ikut ibadah dulu. Oh, jadi ada acara ibadah dulu gitu ya? Iya. Nah, Mas Romi ini kan dari berbagai latar belakang, karakternya terbayang berbeda-beda ya. Ada yang rajin bangun pagi, ada yang susah gitu. Tuh gimana menghadapi berbagai macam karakter warga binaan ini? Kita emang mengutamakan disiplin juga sih di sini. Makanya setiap pagi itu kita ada kayak semacam apel di sini. Jadi kita kumpul bersama dulu, kita kasih arahan. Sebelum bekerja kita kasih arahan, dari situ baru mulai bekerja. Jadi kayak udah rutin. Kepuasan buat Mas Romi sendiri itu apa sih mengajarkan barista-barista di sini? Mungkin beda dong ya mengajarkan barista di luar dengan yang di Cipinang ini. Kepuasannya ya itu memberikan kesempatan kedua bagi mereka lah, yang untuk menjadi berubah yang lebih baik. Jadi kalau apel itu apa pesan yang selalu diingatkan setiap hari? Kita harus lebih keseharian, bekerja untuk lebih rajin, sama nunjukin kalau kita di sini bisa jadi lebih baik. Oke, jadi sekarang udah nggak harus pusing bangun pagi lagi ya Mas ya? Oke, baik, nanti kita masih ada informasi dulu, kita akan gali lebih lanjut, lebih luas lagi apa sih Jira Foundation itu. Oke, tapi kita saksikan tayangan berikut ini dulu. Kita sambil itu aja kali ya. Ouch. Oke. Harus bikin latte art. Kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, utamanya bagi kaum urban. Bahkan kedai kopi kian menjamur dan profesi sang barista pun menjadi cita-cita baru. Sekarang kayaknya lagi salah satu profesi yang lagi naik daun ya. Jadi banyak sekali orang yang tiba-tiba bisnis lain atau kerja lain memutuskan mau jadi barista gitu. Jadi ya bagus lah buat saya juga, kita bahwa industri barista ini sangat berkembang saat ini. Jadi benar-benar lagi naik daun. Makin lama makin. Sebagai sosok yang telah menggeluti kopi selama puluhan tahun, Hendry menilai kemampuan barista harus terus diasah dan diperbarui sesuai perkembangan riset. Ivan Pratama, salah satu barista di sekolah ABCD ini pun mengamini bahwa setiap cangkir kopi selalu memberikan tantangan yang berbeda. Dulu saya tahu kopi hanya cuman minuman buat tahan ngantuk. Tapi setelah udah belajar lebih dalam lagi tentang kopi, ternyata kopi itu nggak sesimpel itu. Lebih kompleks dan lebih seru lagi untuk didalami. Kami pun menelisik seperti apa metode pembelajaran di sekolah yang sudah ada sejak 2014 silam dengan total lebih dari 1.000 siswa. Kelas kita bikin sesuai ABCD tadi. Jadi A itu untuk appreciation, di mana kita belajar sejarah kopi, apa itu kopi. Kemudian B adalah kelas brewing, kita mengajarkan bagaimana cara nyeduh kopi berdasarkan standar dari asosiasi dunia. Dan kemudian yang C adalah cupping, bagaimana kita mencicip kopi dan menilai kopi secara objektif gitu. Jadi nggak pakai preference kita nih gitu. Dan yang terakhir adalah D, itu definitive espresso, di mana kita belajar cara bikin espresso dan cappuccino dan sedikit latte art. Ini dia nih, cappuccino ala Yunia Harsari. Wah, ternyata tadi setelah ikut kelas seharian, ternyata banyak banget ilmu kopi. Nah,
Kita sebaiknya sebagai konsumen tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren untuk ngopi dan juga nongkrong di coffee shop, tapi juga harus tahu kopi dengan kualitas terbaik karena ternyata juga bisa membantu para petani untuk memperbaiki kualitas biji kopi mereka sehingga bisa mendapatkan harga yang layak. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Diminum ya? Jadi profesi barista itu memang lagi in sekarang gitu ya. Lagi keren gitu ya. Kalau kita lihat, kita sudah merasakan pemirsa ini kopinya memang enak banget. Tapi buat pemirsa yang di rumah, gimana caranya mau percaya kalau Mas Toha ini adalah sebuah barista yang kompeten begitu? Nanti sertifikat atau ada apa biasanya? Iya. Saya di sini untuk mengikuti pelatihan itu sudah dijamin untuk dapatkan sertifikat. Ketika keluar nanti atau ketika saya bebas nanti, saya bisa buka usaha dengan sertifikat saya yang ada. Oke. Sudah ada bayangan nanti keluar mau buka sendiri, mau kerja dengan orang atau? Oh, udah ada bayangan saya untuk buka sendiri kayaknya. Oh, sudah bikin planning gitu ya? Iya. Oke. Ini tujuannya, Mas, memang akhirnya bisa membuka sendiri gitu setelah keluar dari sini? Ya, di situ kita juga ada pelatihan kayak entrepreneur ya, jadi ada bisnis model juga yang kita ajarin di sini gimana kalau mempelajari bisnis kopi untuk di luar sana. Jadi selain barista, kita misalkan kan nggak semua pengen jadi barista. Misalkan mau entrepreneur masalah bisnis kopi, kita juga membantu gimana caranya bikin bisnis kopi di luar sana bagi yang mampu. Mas Romi, tapi kan nggak semua orang mampu buka usaha sendiri kan. Nah, kalau misalnya barista-barista ini yang sudah dapat sertifikat keluar, ada tidak sih lapangan kerja buat mereka? Oh, ada. Kita udah buka di Kanim Barat di sana. Di sana udah ada Join Jira Coffee. Kita juga udah mempekerjakan ex-inmate mantan napi 5 orang di sana. Oke, jadi memang sudah ada ya, sudah disediakan gitu tempatnya, tapi mau bikin sendiri nanti rencananya. Oke, nanti undang ya kalau buka ya. Kalau mau perpanjang paspor, nanti jangan lupa ngopi dulu karena ada Jira Coffee di sana. Oh iya, jangan lupa mungkin bisa mampir melihat bagaimana semangat mereka meracik kopi gitu ya. Iya, betul. Dan tidak hanya kopi, tadi seperti kita sudah bocorkan di awal, ada juga mungkin Sumi tertarik sama tas-tas kulit. Iya, saya penasaran gitu ya. Juga. Betul, nanti kita akan ajak Anda melihat lebih jauh lagi seperti apa hasil karya tas dan juga kerajinan lainnya dari warga binaan di sini. Kita akan ngobrol dengan Kepala Rutan dan juga dari Jira Foundation sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Sambil jalan ke sana yuk. Yuk kita pindah. Salah satu program juga yang kita harapkan bisa menjadi awal dari program nasional di dalam program pemandirian napi untuk para warga binaan kita nantinya bisa mempunyai kemampuan untuk mengelola kafe-kafe yang mempunyai kualitas produk kopi yang baik. Jira adalah salah satu contoh di dalamnya dan salah satu pionir yang ada dalam program ini. Produk-produk Jira tidak hanya kopi, tapi termasuk dalamnya tas, backpack, dan produk-produk kulit lainnya. Mudah-mudahan ini ditingkatkan nanti dan kita berharap teman-teman dari KNPI dapat melakukannya juga tidak hanya di Rutan Cipinang tetapi di lapas-lapas yang lain. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kayaknya ada yang nggak bawa tas deh. Kenapa jadi tiba-tiba ada yang bawa tas? Coba tunjukin dikit. Oleh Jira Foundation. Kita lihat sedikit. Ini adalah salah satu hasil karya dari teman-teman di Jira Foundation ya, di Rutan kelas 1 Cipinang. Ini nggak kalah loh, Bang. Oh ya, coba sebagai yang mengerti tas cewek, gimana ini kualitasnya? Kan, kulitnya asli gitu ya. Asli. Kelihatan juga, ya, dipegang kelihatan ya. So tahu ya saya ya. Terus ini juga ada kain tenun gitu ya. Jadi tidak hanya meracik kopi, tapi juga banyak kelebihan lain yang dimiliki oleh warga binaan di sini. Misalnya dari tadi saya tertarik nih. Ada yang ngetawain kita nih kayaknya. Ini nih. Itu ada joker ya? di situ. Kok mirip banget ya? Ini Popeye ya katanya ya. Halo Mas, siapa namanya? Hendra. Mas? Hendra. Mas Hendra. Wow, keren banget ya. Keren banget. Ini lagi airbrush termos ya. Termos, kita sedikit Mas Hendra, ini apa airbrush ya? Airbrush. Ini airbrush. Iya. Memang dari awal hobi atau hobi? Atau belajarnya setelah belajar di sini? Di sini mendalaminya. Oh, mendalami. Iya. Oke, atau malah mungkin ngajarin teman-teman yang mau belajar. Ada juga gitu. Ngajarin juga. Iya. Wow, ini nanti dijual atau? Ya, dijual juga. Dijual juga ya. Wow. Coba kita lihat ke belakang dulu. Kita lihat sedikit di belakang. Jika pemirsa lihat mungkin
ada kerajinan tangan. Iya, mudah-mudahan dan kameranya mungkin bisa nyampai ke sini gitu ya. Wah, ini juga ada ya, kalau kita lihat ya. Ini pesanan loh, Sumi. pesanan ya. Pak Raharjo bisa cerita dikit berapa banyak pesanannya? Untuk yang produk ini ada pesanan 400 piece dari luar. Oke, ini lewat online ya ceritanya? Lewat online, jadi ada pesanan datang dari online, kita kerjakan. Yang sebelumnya orangnya kesini dulu sih survei kualitas. Oke, itu sedikit gambaran ya, souvenir dan juga ini teman-teman juga sedang membuat pesanan. Kita akan tanya deh kalau gitu, karena ternyata ada kopi, ada airbrush, ada tas, ada juga kerajinan tangan seperti ini. Kalau kita lihat bagus nggak kalah dengan kalau yang kita lihat di mall ya. Kita tanya langsung yuk kepada yang setiap hari membina para warga binaan. Ada Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang, Pak Asep. Pak Asep, selamat pagi. Dan juga ada dari Jira Foundation, Ketua Jira Foundation, dan Mas Gusti Arif. Mas Gusti, selamat pagi. Mas Selamat pagi, Mas Gusti. Boleh kita geser sedikit ya biar kelihatan kamera semuanya. Pak Asep, ini sebenarnya ide awalnya dari mana sih? Ya, memang kami ini sebagai petugas masyarakatan tentunya harus menampung ide-ide baik itu datangnya dari bawah maupun ide-ide yang petugas-petugas kami lakukan. Nah, karena di dalam ini kan warga binaan ini perlu dibimbing, perlu dibina gitu kan. Dan pembinaan ini tidak mutlak harus dilakukan oleh pembina saja. Ya, kita ini dalam sistem pembinaan ini harus sinergi antara yang dibina, yang membina, dan juga masyarakat. Oleh karena itu juga kami hadirkan di sini juga teman kami dari KNPI DKI Jakarta yang mendorong juga ikut partisipasi, ikut berperan di dalam membina warga binaan yang ada di Rutan Cipinang. Ini yang dibina kan tidak biasa, warga binaan. Bentuk pembinaannya seperti apa sih, Mas Gusti? Dipegang saja. Ya, mungkin yang lebih kita fokuskan adalah potensi yang ada di dalam itu ya. Karena kita melihat kalau di masyarakat luas kan mungkin melihat warga binaan kan seperti di sebelah mata lah bahasanya. Cuman kalau dari kita dari sisi kepemudaan melihat oh ini ada potensi yang harus digali. Nah, kita dari perwakilan masyarakat bekerja sama dengan Kepala Rutan, kita mencoba menginisiasi, mengembrio adalah awalnya di sini Jira Foundation. Oke, saya agak-agak penasaran dengan namanya ya, Jira Foundation. Ada 2 E. Ini filosofinya apa sih nama Jira Foundation? Jadi mungkin ada dua konotasi ya. Mungkin kalau bisa dibilang jendela penjara, cuma kan penjara itu ada salah pengertian lah. Cuma kita masih menganggap agak negatif gitu ya. Ya, jendela. Cuma kita melihat jadi jera. Kapok. Supaya jera ya. Supaya jera masuk ke sini kapok. Sehingga di bawahnya ada second chance. Kesempatan kedua. Oke, tapi tidak kapok bikin kopi ya. Nanti keluar diharapkan bisa diberdayakan begitu. Berdayakan bisa menumbuhkan wira swasta baru. Oke. Jadi mungkin target besarnya apa sih yang ingin dicapai lewat pembinaan mungkin selain kopi, kesenian dan sebagainya, Pak Asep? Ya, tentunya kita menginginkan bahwa seluruh warga binaan baik yang ada di Rutan Cipinang maupun di lapas-lapas pada umumnya, kita menghendaki untuk memperbaiki, untuk merubah, supaya nanti penghidupan mereka di masyarakat nanti sudah jelas. Gitu. Oleh karena itu kami di sini konsepnya adalah memberikan pelatihan. Jadi bukan sebuah industri, tetapi kami melakukan pelatihan sehingga kami merekrut tenaga. Kita konsentrasinya kepada pelatihan sumber daya manusia. Jadi kalaupun nanti dampak daripada pelatihan ini ada produk ini bisa dimanfaatkan kemudian digulirkan kembali yang akhirnya modal itu untuk memberikan pelatihan lagi kepada yang baru-baru. Oke, tidak hanya di dalam rutan tapi setelah keluar ya. Kita tanya deh, Mas Gusti boleh dikasih ke Mas Hendra ya. Nanti setelah misalnya keluar dari sini mau jadi apa Mas Hendra? Apa yang akan dilakukan? Ngurusin kegiatan ini Pak. Kegiatan ini? Buka usaha atau gimana? Pengen putus usaha lagi. Buka usaha lagi. Pengen diteruskan gitu ya. Ya. Apa perubahan yang Mas Hendra rasakan ketika mendapatkan pelatihan yang lebih dalam lagi melalui program ini? Banyak nilai positif di sini. Ya banyak lah. Sangat membantu lah di sini. Oke, Mas Gusti memang ini tujuannya Mas. Setelah keluar nanti Mas Hendra jadi punya bayangan gitu ya, mau buka usaha memang ini goalnya? Ya, goalnya dan nilai sosial yang mau kita tanamkan adalah seperti itu. Artinya mereka mempunyai kesempatan kedua karena kita mempunyai second chance-nya itu kan. Jadi kita menganggap mereka-mereka di luar nanti bisa berkontribusi ke masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang ada. Selain melihat Sumi ini ada Jira Foundation, sebelahnya mau berubah.com. Ini berubah dari apa jadi apa Pak Asep dan Mas Gusti? Dari perubahannya itu tentu pada saat awal mereka masuk, mereka juga berpikir untuk mau jadi apa nih. Kesan daripada masyarakat itu sendiri mereka itu negatif.
Padahal mereka ingin menunjukkan mau berubah ke hal yang positif. Nah, perubahan itu harus difasilitasi ke arah yang positif itu apa? Dengan berbagai kegiatan yang positif. Sehingga menimbulkan kepercayaan diri juga buat mereka-mereka ini. Kan harus sudah punya skill, punya kemampuan, kepercayaan diri dan tumbuh. Bayangkan mudah tidak, Sui? Pastinya tidak mudah. Enggak, saya ingin ini juga ya Iqbal ya. Kebetulan saya lihat ya, kita bahas sedikit orang peduli turun tangan. Ini hashtag ya Mas ya? Iya. Sebenarnya apa sih masyarakat umum yang bisa lakukan juga untuk mensupport ya warga binaan ini suatu saat mereka keluar, mereka sudah punya skill loh. Apakah masyarakat bisa juga terlibat memberikan dukungan buat mereka? Kita punya website mauberubah.com. Di situ kita ada semua biodata kita, ada apa-apa pembinaan yang kita hasilkan. Nah, dari situ kita mau mengajak masyarakat untuk bergabung turun tangan. Artinya kita sudah ada sinergi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitannya mengajak industri luar untuk bisa bergabung mengenai potensi-potensi yang ada di dalam. Jadi kita di luar mengharapkan mereka bisa diterima dikerja di tempat lain atau bisa diberikan satu modal gitu. Kita ada beberapa item juga yang sudah diproduk di luar gitu. Kayak mungkin coffee house kita sudah ada buka di kantor imigrasi Jakarta Barat. Jira Coffee House. Mereka setelah keluar dari sini bukan hanya mencari penghidupan lagi tapi berjuang melawan stigma bahwa mereka narapidana. Bagaimana untuk membentuk mental itu Pak Asep supaya nanti keluar dari sini siap mental untuk kembali ke masyarakat? Ya, oleh karena itu seperti dikatakan tadi, untuk menyiapkan mental mereka memang harus diisi dulu dengan kemampuan, dengan skill, supaya percaya diri, supaya mereka siap. Tapi kalau mereka ini tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keterampilan, bagaimana nanti ke masyarakat? Mereka bingung lagi, saya mau jadi apa nih di sana? Diterima nggak oleh masyarakat? Tapi insya Allah dengan kita banyak juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, beberapa kegiatan-kegiatan yang ada, tidak hanya di Rutan Cipinang, di lapas kelas 1, di lapas narkotika, ada roti, di berbagai tempat ada kerajinan-kerajinan. Bahkan sekarang di bandara Terminal 3 Ultimate itu hasil karya warga binaan di seluruh Indonesia ada di sana. Dipamerkan juga di sana ya. Ada galerinya di sana. Gitu. Artinya diharapkan ini jadi percontohan yang dilakukan di Cipinang ini. Oke, dan ini juga keren ya, kopi. Terus airbrush, teman-teman juga yang di sini seniman, tadi kerajinan. Akan ada furniture juga dari Tanjung Gusta Medan dan bakery. Ada barbershop juga. Ada barbershop juga ya. Mungkin Iqbal habis ini mau touch sedikit rambutnya gitu ya. Pak, ini kan inovasinya luar biasa, semangat luar biasa. Tapi baru kita lihat di Cipinang. Target kedepannya akan diperluas lagi ke rutan lain atau sudah ada approve dari Pak Menteri juga katanya? Iya. Jadi syukur alhamdulillah ini berkembang ke beberapa tempat. Salah satu contoh mungkin di Lapas Pekalongan juga sudah memulai ya, dengan teman-teman Join Jira ini sampai ke sana, dan tentunya akan berharap di tempat-tempat lain walaupun dalam bentuk yang berbeda, tentunya ada inovasi-inovasi yang lain di tempat lain, tetapi tujuannya sama, adalah dalam rangka untuk persiapan mereka nanti kembali kepada masyarakat. Oke, ini kan misinya besar ya. Kemudian sudah ada yang keluar dan juga memulai bisnis sendiri. Sempat tersentuh tidak Mas dengan misalnya testimoni dari narapidana yang akhirnya berhasil keluar mendapatkan binaan di sini, kemudian di luar berhasil? Ya, kemarin kita sempat diundang sama United Nations mengenai program yang ada di Jira Foundation. PBB ya? PBB dalam rangka Mandela Day. Nah, di situ ada testimoni dari dua kawan-kawan kita yang warga binaan yang sudah kita latih. Dan itu testimoninya kita terharu lah. Sedikit seperti apa? Apa yang membuat terharu? Ada salah satu perempuan mungkin dengan dia bisa belajar di Jira, dia bisa berkeahlian barista. Yang tadi itu menjadi cita-cita mereka, karena kan untuk pelatihan ini kan mahal. Nah, dengan adik kita keluarkan sertifikat juga. Kita beroperasi juga dengan ada Join Coffee yang di Bulungan, bekerja sama dengan kita juga, dan mitra-mitra lain kayak untuk pembinaan tas sendiri kita sudah bekerjasama dengan fashion di Inggris, dan insya Allah mungkin bulan September kita diundang beliau ke New York. Ini sampai kapan dan kenapa sih mau repot-repot Mas? Ya selamanya lah mungkin lah, selama mereka senang kita juga ikut senang kan. Karena nilai sosialnya ini kan buat kita kan bukan hanya nilai komersil atau apapun, tapi nilai sosialnya itu yang kita bangun. Jadi kita doakan ya bahwa semangat ini dipertahankan terus ya. Ini kan seperti memberikan kehidupan baru bagi warga binaan ini ketika mereka keluar dari sini. Kesempatan kedua. Kita ngobrol juga dong sama bandnya dari tadi sudah latihan buat kita ya. Selamat pagi. Ini nama bandnya apa ya? Nama bandnya apa nih? Jira Band. Jira Band. Oke, ada berapa anggotanya di sini? Sekarang kita ada 6. Oke, jadi biasanya main lagu apa aja?
Banyak sih internasional, Indonesia juga kita main gitu, untuk hibur yang sini aja buat pada nongkrong. Memang hobi atau memang sebelumnya di luar juga udah hobi. Sudah ngeband ya di luar gitu ya. Berarti juga ngajarin teman-teman di sini ya? Ya saling ngajarin lah kayak gitu. Saling ngajarin. Oke. Nanti ini masih berapa lama lagi rencananya di sini di dalam rutan ini? Belum tahu. Oke, nanti kalau keluar sudah ada bayangan belum? Apa yang akan dilakukan? Ya kurang lebih kalau gara-gara di sini ya ada lah gitu. Ada ya. Ya, lebih punya motivasi lah gitu. Oke, baik. Kita boleh dong request satu lagu apa aja? Satu lagu yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia ya. Betul. Tapi sebelum nanti kita masih ada satu segmen Iqbal, jangan lupa ya. Kita masih ada berita lainnya, tapi kami persilakan untuk memainkan satu lagu. Kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman barista. Terima kasih Pak Asep terima juga kasih yang sudah Pak Gusti, memberikan kopi kepada kita, Pak Asep dan Mas Gusti. Terima kasih. Tetap di Selamat Pagi Indonesia, kami masih akan kembali. Thank you. Thank you, Mas Gusti. Thank you, Pak Asep. Lagunya apa?